Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Rahman dari kelas D3TT 4001, dan pada video kali ini saya akan melakukan uji kom praktikum kedua untuk mata kuliah Elektronika Telekomunikasi, di mana materi besarnya itu adalah software Proteus. Nah, untuk soalnya sendiri bisa dilihat kalau untuk melakukan simulasi rangkaian filter HPF menggunakan software Proteus dengan spesifikasi, karena saya memiliki NIM ganjil, makanya untuk spesifikasinya yang pertama, dia respon frekuensinya di antara 300 Hz sampai 10 GHz, dan komponen penyusunnya di antaranya ada 3 buah resistor 1 kΩ, dan 1 buah kapasitor sebesar 1 nanofarad, dan 1 buah kapasitor sebesar 91 mikrofarad. Nah, jika kita tulis, bisa kita tulis langsung, dia respon frekuensinya sebesar 300 Hz sampai 10 GHz. Lalu komponennya terdiri dari yang pertama 3 buah resistor sebesar 1 kΩ, dan 1 buah kapasitor sebesar 1 nanofarad. Yang terakhir adalah 1 buah kapasitor sebesar 91 mikrofarad. Nah, ini merupakan spesifikasi dari rangkaian LPF yang akan saya buat pada video kali ini. Nah, karena yang rangkaiannya ini merupakan filter LPF atau low pass filter, maka dari itu untuk respon frekuensinya nanti dia akan meredam si gelombang dengan frekuensi lebih besar dari frekuensi cutoff-nya, sedangkan dia juga akan meloloskan untuk gelombang yang memiliki frekuensi lebih rendah daripada frekuensi cutoff-nya. Ya, langsung saja kita buka dulu software Proteus-nya. Nah, setelah itu kita buat project baru, new project. Lalu kita kasih nama ini sebagai uji kom 2. Lalu next. Nah, untuk layout skematiknya saya pilih yang A4. Lalu kita next dan finish. Nah, langsung saja setelah masuk workspace seperti ini, yang pertama saya akan beri nama dulu untuk workspace-nya, beri nama dan juga name-nya. Ukurannya sebesar 0,4. Setelah itu saya akan membuat rangkaiannya. Caranya kita masuk ke komponen mode, lalu kita pick from library, grab device from library. Kita tambahkan dulu komponen pertama adalah resistor. Tick res, lalu kita pilih komponen yang generic resistor simbol. Kita taruh sebanyak 3 buah resistor. Dan selanjutnya kita pick device yang kedua, kita pilih yang kapasitor. Lalu kita pilih yang generic non-electrolytic kapasitor. Kita taruh sebanyak 2 buah kapasitor. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita edit dulu untuk nilai tiap komponennya. Karena tiap resistor dia sebesar 1 kΩ, makanya kita masukkan 1 kilo untuk tiap resistor. Dan selanjutnya 1 buah kapasitor 1 nanofarad dan 91 mikrofarad. Nah, untuk ini saya pilih di C1 dia sebesar 91 mikrofarad, dan di C2 nya dia sebesar 1 nanofarad. Ini. Nah, setelah itu saya akan rotate dulu biar terlihat lebih bagus. Lalu, nah, setelah ini kita sambungkan masing-masing komponen. Kita tambahkan wire masing-masing komponen. Nah, selanjutnya saya tambahkan
ground untuk rangkaian ini. Caranya ke komponen mode atau terminal mode, kita pilih yang ground, kita taruh di bawah sini, lalu kita hubungkan dengan rangkaiannya. Nah, ini setelah menambahkan ground kepada rangkaian, kita tambahkan untuk port input dan port outputnya. Pertama, untuk port inputnya saya akan memilih generator sinus karena untuk inputnya ini berupa gelombang sinus atau gelombang AC. Caranya kita ke generator mode, kita pilih yang sine. Nah, kita taruh di R1, lalu kita hubungkan dengan komponen R1 menuju rangkaian ini. Nah, setelah itu untuk port outputnya kita pilih ke bagian probe mode, lalu kita pilih yang voltage. Kita tambahkan di sini dengan rangkaian atau resistor yang 3 R3, lalu kita hubungkan dengan rangkaian. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah dulu namanya. Untuk probe ini kita beri nama output, dan untuk port inputnya kita beri nama input. Dimana di sini saya akan menggunakan amplitude sebesar 5 volt, dan untuk frekuensinya saya taruh di 1 MHz. Setelah itu oke. Nah, setelah menambahkan port input dan outputnya, kita akan menambahkan grafik untuk melihat respon frekuensinya. Caranya kita ke bagian graph mode, lalu pilih yang frekuensi. Kita tambahkan di workspace-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan dan kita add traces dulu. Nah, ini kita beri nama untuk melihat gain-nya. Untuk probe P1 kita di input dan probe keduanya di output. Dimana gain ini merupakan perbandingan dari output dibanding atau dibagi dengan inputnya. Jadi P2 bagi P1. Oke, selanjutnya kita tambahkan, klik kanan kita edit grafiknya. Nah, untuk frekuensi respon atau respon frekuensinya kita taruh referensinya di input, dan untuk start dan stopnya sudah dispesifikasi tadi, yaitu sebesar 300 Hz sampai 10 GHz. Makanya di startnya kita taruh di 300, untuk stopnya kita taruh di 10 GHz. Nah, setelah itu kita oke, dan kita simulasi ulang. Yes. Nah, seperti ini. Untuk melihat lebih besarnya kita bisa klik kanan, kita maximize. Nah, seperti ini merupakan grafik atau grafik respon frekuensinya. Bisa dilihat kalau dia di frekuensi normalnya dia sebesar minus 6,03 dB gainnya, dan untuk di cutoff-nya di sekitar 300 kHz, sekitar 300 kHz dia untuk frekuensi cutoff-nya. Karena dia di 300 kHz ini dia gainnya hampir menyentuh minus 9. Nah, ini artinya dia sudah ada perbandingan sebesar minus 3 dB dari frekuensi normal ini di minus 6,02 dB. Nah, bisa dilihat kalau misalnya frekuensi cutnya 300 kHz, maka dari itu untuk sesuai rangkaiannya tadi LPF, artinya dia gelombang dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff, atau lebih rendah dari 300 kHz, dia akan diloloskan. Makanya dia gainnya memiliki gain yang lebih kecil atau lebih besar, yaitu sebesar sekitar minus 6 dB tadi. Nah, sedangkan untuk gelombang dengan frekuensi lebih tinggi, dia akan diredam, sehingga grafiknya dia akan semakin turun, semakin besar frekuensinya dia semakin turun untuk gainnya. Artinya untuk rangkaian ini sudah hampir mirip seperti spesifikasi, di mana frekuensi rendah dia diloloskan dan frekuensi lebih tingginya atau frekuensi lebih tinggi dia akan diredam. Selain itu ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.